Hai, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mind mapping, perencanaan karir mulai dari sekarang hingga 20 tahun ke depan. Teknik ini sangat membantu untuk melihat karir kita secara jangka panjang dan juga mudah untuk dipahami. Sebelum kita melangkah jauh, sebaiknya kita tahu dulu apa sih pengertian dari perencanaan karir. Menurut buku Human Resource Management edisi ke-10 terbitan tahun 2006, karya Mathis dan Jackson, perencanaan karir adalah suatu proses terstruktur yang berfokus pada pekerjaan dan pengenalan jalur karir untuk mengidentifikasi kesempatan dan kemajuan. Oke, jadi kali ini kita akan membuat perencanaan karir jangka panjang menggunakan metode visual terbaik, yaitu metode mind mapping. Mind mapping adalah metode visual yang digunakan untuk memetakan ide, rencana, dan tujuan. Dengan mind map, kita bisa melihat hubungan antara langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai karir impian. Teknik ini cocok untuk pelajar, mahasiswa, maupun profesional yang ingin merencanakan masa depannya secara jelas. Pertanyaan pertama yang muncul ketika kita akan membuat perencanaan karir melalui mind mapping yaitu 20 tahun lagi aku mau jadi apa ya? Selanjutnya, ayo ambil kertas kalian dan coba tuliskan di kertas tersebut, aku sukses 20 tahun ke depan. Tentunya kita tahu bahwa indikator sukses setiap orang itu berbeda. Dan di sini contohnya adalah 20 tahun ke depan, aku akan sukses dalam karir, keahlian, keuangan, dan juga relasi. Pada video kali ini kita akan memfokuskan pada sukses di bidang karir. Lalu, tentukan tujuan karirmu, misalnya menjadi HR spesialis. Dari sini kita tahu bahwa untuk mencapai karir yang kita inginkan, itu pasti memiliki step. Dan di dalam mind map ini memiliki 4 step yang bisa kita ambil. Untuk menempuh perjalanan 20 tahun, kita membagi menjadi 4 step, yaitu tahun pertama 0 hingga 5 tahun sebagai pemula atau entry level. Tahap kedua, tahun 5-10 tahun sebagai developing atau intermediate level. Step ketiga, tahun 10-15 menjadi advance atau senior level. Dan step keempat yaitu tahun ke-5-20 menjadi expert atau strategic level. Oke, dari sini kita sudah bisa menentukan apa yang akan kita tulis di kertas kita. Kita akan menulis pada kertas kita bahwa 20 tahun ke depan aku akan menjadi HR spesialis dan stepnya adalah 0-5 tahun aku akan menjadi HR staff, 5-10 tahun aku akan menjadi HR SPV, 10-15 tahun aku akan menjadi HR manager, dan 15-20 tahun aku akan menjadi VP HR. Selanjutnya, kita bisa lebih mendetailkan lagi step-step yang sudah kita tulis tadi. Contohnya, step pertama, 0-5 tahun. Akan menyelesaikan pendidikan atau sertifikasi. Memasuki pekerjaan pertama, mengembangkan soft skill yaitu komunikasi dan kerja tim, lalu mengumpulkan pengalaman dasar.
Step kedua, 5-10 tahun. Mendapatkan promosi awal, mengambil spesialisasi, mengikuti training tingkat lanjut, dan memperluas networking. Step ketiga, 10-15 tahun, yaitu akan menjadi leader, mengelola tim, menghasilkan pencapaian besar, dan membangun reputasi profesional. Lalu step keempat, 15-20 tahun. Menduduki posisi puncak, membuat proyek besar atau bisnis sendiri, menjadi mentor bagi generasi baru, dan menghasilkan dampak yang lebih luas. Langkah membuat mind map karirmu sudah selesai. Sekarang kamu punya mind map perencanaan karir yang jelas dari tahun ini hingga 20 tahun ke depan. Selanjutnya, kamu bisa lihat kembali mind map-mu. Pastikan semuanya realistis, terukur, dan sesuai minat serta kemampuanmu. Ingat bahwa rencana ini bisa berubah, jadi mind map ini sifatnya fleksibel dan bisa kamu update kapan saja. Terima kasih.